PT Pertamina adalah perusahaan badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang energi, khususnya minyak dan gas bumi. Pertamina bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya energi nasional dan memiliki peran strategis dalam ketahanan energi Indonesia. Saat ini, Pertamina memiliki lebih dari 30 anak perusahaan yang dikelompokkan dalam 6 subholding. Setiap subholding bertanggung jawab atas operasional yang berbeda, mulai dari eksplorasi, pengolahan, distribusi, gas, energi terbarukan, hingga transportasi logistik. PT Pertamina memiliki 6 subholding, yaitu yang pertama Upstream Subholding, eksplorasi dan produksi, dikelola oleh PT Pertamina Hulu Energi atau PHE. Anak perusahaannya Pertamina EP, Pertamina Hulu Rokan, Pertamina Hulu Mahakam. Yang kedua, Refining dan Petrochemical Subholding, pengelolaan dan petrokimia, dikelola oleh PT Kilang Pertamina Internasional atau KPI, Kilang Utama, Kilang Balongan, Cilacap, Dumai, Balikpapan, Pelaju, dan Kasim. Yang ketiga, Komersial dan Trading Subholding, distribusi dan pemasaran, dikelola oleh PT Pertamina Patraniaga, mengelola lebih dari 7.000 SPBU di Indonesia. Hasil audit Kejaksaan Agung negara dirugikan 193,7 triliun rupiah. Yang keempat, Gas Subholding, dikelola oleh PT PGN, perusahaan gas negara, mendistribusikan gas untuk industri, rumah tangga, dan pembangkit listrik. Yang kelima, Power dan New Renewable Energy Subholding, energi terbarukan, dikelola oleh PT Pertamina Power Indonesia. Yang keenam, Integrated Marine Logistic Subholding, transportasi dan logistik, dikelola oleh PT Pertamina International Shipping. Sedangkan dari 5 subholding lainnya, diperkirakan negara rugi 9.608,5 triliun rupiah. Dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina, beberapa faktor risiko yang dilanggar antara lain: 1. Pelanggaran peraturan ESDM. Para tersangka diduga mengakali Peraturan Menteri ESDM nomor 42 tahun 2018 yang mewajibkan Pertamina untuk memprioritaskan pembelian minyak mentah dari kontraktor dalam negeri sebelum melakukan impor. Mereka diduga menurunkan produksi kilang secara sengaja agar minyak bumi dalam negeri tidak terserap sepenuhnya, sehingga membuka jalan bagi impor minyak mentah yang tidak sesuai aturan. Yang kedua, manipulasi dalam rapat optimalisasi hilir. Beberapa tersangka diduga melakukan pengkondisian dalam rapat ini untuk menurunkan produksi kilang yang berdampak pada ketidakefisienan pemanfaatan minyak bumi dalam negeri. Yang ketiga, konflik kepentingan dalam pengadaan.
Dugaan korupsi ini melibatkan berbagai pejabat Pertamina dan perusahaan mitra yang diduga memiliki kepentingan pribadi dalam proses pengadaan minyak mentah dan distribusi hasil kilang. Yang keempat, pelanggaran tata kelola dan transparansi. Proses negosiasi dan kontrak dalam pembelian minyak mentah seharusnya dilakukan secara transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun dalam kasus ini terdapat indikasi manipulasi dalam penunjukan langsung kontraktor serta pelaporan hasil negosiasi kepada pemerintah. Yang kelima, potensi kerugian negara. Dengan adanya manipulasi ini, negara berisiko mengalami kerugian karena pengeluaran yang tidak perlu untuk impor minyak mentah yang seharusnya bisa diperoleh dari dalam negeri dengan harga lebih kompetitif. Hasil audit oleh Kejaksaan Agung bila dikelompokkan dalam faktor risiko seperti dalam teori manajemen risiko, maka yang dilanggar oleh direksi PT Pertamina Patraniaga dan partnernya meliputi faktor risiko yang pertama, kegagalan operasional, yaitu praktek pengadaan impor yang tidak transparan. Mereka bekerja sama dengan broker minyak untuk memenangkan kontrak secara melawan hukum. Proses negosiasi dan kontrak dalam pembelian minyak mentah tidak transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, ketidakpastian pasar pasokan. Produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap sepenuhnya, sehingga membuka jalan bagi impor minyak mentah yang tidak sesuai aturan. Pejabat Pertamina dan perusahaan mitra yang diduga memiliki kepentingan pribadi dalam proses pengadaan minyak mentah dan distribusi hasil kilang. Yang ketiga, bencana alam. Mereka melakukan manipulasi seolah-olah produksi minyak dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan pasar nasional, sehingga untuk mencukupi kebutuhan pasar nasional tersebut perlu dilakukan impor. Mereka dan pemasok melakukan manipulasi harga minyak impor sehingga harganya lebih mahal. Yang keempat, perubahan regulasi. Para tersangka diduga mengakali peraturan Menteri ESDM nomor 42 tahun 2018 yang mewajibkan Pertamina untuk memprioritaskan pembelian minyak mentah dari kontraktor dalam negeri sebelum melakukan impor. Mereka diduga menurunkan produksi kilang secara sengaja agar minyak bumi dalam negeri tidak terserap sepenuhnya, sehingga membuka jalan bagi impor minyak mentah yang tidak sesuai aturan. Proses negosiasi dan kontrak dalam pembelian minyak mentah seharusnya dilakukan secara transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun dalam kasus ini terdapat indikasi manipulasi dalam penunjukan langsung kontraktor serta pelaporan hasil negosiasi kepada pemerintah.